Saya salah seorang pengagum beliau. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat berjumpa kembali di AJ Dakwah TV. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Di video kali ini kita akan membahas seorang tokoh nasional yang sangat luar biasa. Beliau ini adalah mantan Kabar Eskrim, yakni Bapak Susno Duaji. Tepatnya Purnawirawan Komisaris Jenderal Polisi Susno Duaji atau Komjen Susno Duaji. Di dalam podcast beliau, ketika mengangkat tema tentang Kang Deddy Mulyadi, maka ada beberapa hal yang didiskusikan atau dibahas oleh Pak Susno Duaji ini. Yang pertama adalah ketika beliau ditanya tentang apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, apakah itu pencitraan, maka beliau kemudian memberikan jawaban bahwa itu bukanlah pencitraan, tetapi itulah Kang Deddy Mulyadi apa adanya. Bukan sekarang saja beliau melakukan hal-hal yang seperti itu, tetapi dari dulu pun ketika beliau menjadi pejabat di Purwakarta, menjadi Bupati Purwakarta, selama 2 periode Kang Deddy Mulyadi memang seperti itulah, tidak ada yang berubah. Dan beliau juga mengatakan bahwa beliau dulu sangat dekat dengan Kang Deddy Mulyadi karena Pak Susno Duaji ini pernah menjadi Kapolda Jawa Barat. Saya salah seorang pengagum beliau, ya. Saat saya jadi Kapolda dan beliau jadi bupati di Jawa Barat, ya, Purwakarta. Ya. Terobosannya banyak sekali, dan sejak dari dulu sudah seperti itu. Bahkan waktu dia jadi anggota DPR Jawa Barat, terobosannya sudah begitu. Dia berani keluar duit untuk rakyat, berani menolong rakyat kecil, berani membela rakyat-rakyat yang tidak mendapatkan keadilan dan masyarakat-masyarakat yang terpinggirkan. Dan sudah dari dulu bukan pencitraan, memang itulah wataknya asli gitu. Ketika Pak Susno Duaji ini ditanya lagi tentang Kang Deddy Mulyadi yang melakukan tindakan yang cepat, yang lugas, yang tegas, tidak menunda-nunda atau menunggu-nunggu, yang kemudian banyak orang berkata apakah tindakan ini hanya sekedar emosional saja, ya, yang akan bertentangan dengan hukum. Maka kemudian Pak Susno Duaji menjelaskan bahwa ini tidak sama sekali bertentangan dengan hukum, karena Kang Deddy Mulyadi ini bertindak itu selalu berdasarkan hukum. Era harus begitu. Kan dia mengatakan ini bangunan tidak tepat pada posisinya. Yeah. Hutan lindung atau hutan apa itu diambil saja. Berarti yang mengizinkan yang nggak benar ataupun itu tidak berizin langsung, dan memang harus dibongkar. Beliau langsung bongkar, pulihkan rumah di pinggir bantaran, bongkar. Nggak nunggu babi ibu, nggak nunggu lusa, nggak nunggu besok. Rakyat mendukung, senang sekali, dan itu apa yang dilakukannya itu adalah meluruskan apa yang menjadi pelanggaran undang-undang. Dan rakyat maunya seperti itu, nggak usah nunggu besok, nunggu pengadilan, nunggu nunggu ini, nunggu itu, nunggu surat menyurat, ya lama-lama habis masa jabatan ya kiamat nanti. 50 juta lebih rakyat Jawa Barat mayoritas di belakang dia. Ya itu undang-undang yang tepat gitu, kehendak rakyat. Yang punya negara ini rakyat.
Dan Didi Mulyadi mewakili kehendak rakyat dan tidak semena-mena dia berbuat itu atas nama undang-undang. Adapun hal-hal yang dilakukan secara cepat dan tepat ini justru adalah hal yang diinginkan oleh rakyat. Karena rakyat itu menginginkan bahwa segala permasalahan itu cepat ditanggapi, tidak ditunda-tunda. Kalau ditunda-tunda justru malah nanti akan terbengkalai. Maka tindakan yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ini dalam pandangan Pak Susnoddo Adji adalah tindakan yang justru sangat diinginkan oleh rakyat. Kemudian ketika beliau ditanya bahwa Kang Deddy Mulyadi ini kan kebanyakan di lapangan, bahkan 90% itu beliau di lapangan. Bahkan dalam bahasanya mungkin kalau kita lihat Pak Deddy Mulyadi ini hampir gak pernah ngantor. Maka ketika Susnoddo Adji ditanya tentang apakah hal ini akan kemudian menghambat pemerintahan, maka Pak Susnoddo Adji menjawab tidak. Bahkan apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ini adalah sesuatu yang sangat tepat dan sangat-sangat disukai oleh rakyat. Justru jalannya pemerintahan tambah bagus karena yang mengambil keputusan sambil jalan. Oke, bagi kendaraan yang pajaknya nunggak sekian tahun dan sebagainya tidak perlu pakai KK, tidak perlu pakai apa, tidak perlu pakai apa, bayar yang terakhir, langsung jadi putusan. Nah, tinggal diminta aparat-aparat sebagai pembantunya, ya sekda, wakil gubernur, kepala dinas, kepala-kepala badan dan sebagainya mengikuti, langsung diikuti dengan hitam di atas putih. Karena walaupun di kantor beliau mikirkan itu juga kan, setelah dipikir langsung kepala dinas buat surat keputusannya, kepala ini buat ini, itu udah dibuat. Gitu, jadi tinggal nanti bagian teknisnya ngikuti apakah itu dibuat berupa instruksi, apa surat keputusan, apa-apalah sesuai dengan tata kelola pemerintahan administrasi apa. Jadi stafnya yang harus pintar. Ya kalau stafnya on balibu ya biasa kerja lambat, enggak, kita berharap begitu. Dan beliau selalu bisa dihubungi karena dia pakai ini kan bekerja, pakai alat itu. Nah, setiap keputusannya dia ambil, dia langsung publikasi, rakyatnya langsung tahu. Nah, kalau rakyatnya tahu, kepala-kepala dinas harus mengikuti apa yang diambil oleh gubernur, apa yang diambil langsung dijadikan menjadi keputusan. Apa yang sudah diputuskan oleh gubernur Jabar tidak perlu lagi ada pertek-pertok. Udah, itu udah jadi peraturan karena itulah yang dimaui rakyat. Rakyatlah yang punya kuasa. Adapun tentang prosedur itu bisa sambil berjalan. Yang terpenting kata Pak Susnoddo Adji adalah bahwa para bawahannya, baik itu misalnya sekda maupun yang lainnya, itu harus bisa mengimbangi, harus memiliki kecerdasan, jangan on dalam bahasa Pak Susnoddo Adji itu, sehingga perintah dari atas itu akan linear ke bawah. Yang di bawah ini harus siap tanggap dengan apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Nah, inilah yang dijelaskan oleh Pak Susnoddo, pandangan dan pendapatnya tentang Kang Deddy Mulyadi. Dari hal ini kita bisa melihat dan menganalisa beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa Pak Susnoddo Adji ini sangat kagum dengan apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Bahkan dia sangat paham tentang Kang Deddy Mulyadi dan sangat berkeinginan bahwa para pejabat-pejabat lain, bupati, wali kota, maupun pejabat-pejabat yang lebih tinggi dari itu bisa mengikuti jejak langkah Kang Deddy Mulyadi. Apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi itu kemudian bisa menjadi percontohan untuk wilayah-wilayah yang lainnya. Kang Deddy Mulyadi ini memang adalah orang yang dia responnya sangat cepat, tidak mau menunda-nunda masalah, dan bukan hanya sekedar pencitraan, tetapi beliau juga memberikan solusi terhadap masalah itu. Coba kita lihat saja misalnya dari mulai yang begitu besar, misalnya terlihat berkaitan dengan menormalisasi wilayah Hibis, beliau langsung bertindak cepat, tidak menunda-nunda, bahkan sampai sekarang sudah selesai, wilayah Hibis itu sudah kembali ditanami, dan perusahaan atau pengusaha yang mengelola Hibis pun
modalnya dikembalikan, jadi tidak ada yang dirugikan pada hakikatnya. Kemudian kalau kita lihat normalisasi Kali Gabus dan sekitarnya, itu beliau melakukan hal yang sama serupa, semua kemudian diberikan haknya. Tidak ada orang yang kemudian dizolimi, tapi semua diberikan haknya. Orang-orang yang sudah membangun bangunan di atas Kali Gabus itu tidak semena-mena kemudian dibongkar, dibersihkan, tetapi diberikan ganti ruginya. Ya, jadi luar biasa. Ya, belum lagi beberapa kejadian-kejadian yang beliau langsung turun tangan dan langsung menindak, baik itu masalah sampah di wilayah Kota Bandung misalnya, atau di wilayah Sukabumi misalnya, tentang berkaitan jembatan yang tutup dengan sampah, banyak hal. Dan ini memang kita membutuhkan pemimpin yang cepat tanggap, cerdas, dan memberikan solusi langsung, serta memberikan keadilan kepada seluruh masyarakatnya. Diberikan keadilan dia, siapapun dia, ya, mau pengusaha, mau rakyat, semua diberikan sesuai dengan haknya. Ini hebat, luar biasa. Deddy Mulyadi ini memang jarang di kantor, jarang kantor. Beliau ini sukanya di lapangan. Nah, kita justru suka dengan pemimpin-pemimpin yang langsung terjun ke lapangan, bukan pemimpin yang hanya mendengarkan bisikan dari bawahannya, yang sekedar menceritakan yang baik-baiknya saja. Tetapi kita butuh pemimpin yang langsung terjun ke masyarakat, merasakan apa yang dirasakan masyarakat. Jadi kalau ada orang yang mengkritik, bagaimana kalau gubernur jalan-jalan di lapangan, siapa yang akan ngurus daripada kantornya? Maka kan sudah ada pembagian tugas sesungguhnya. Ada juga di situ bawahannya, dari mulai sekda, termasuk di dalamnya wakil gubernur dan lain sebagainya. Mereka biasa bisa ngantor. Adapun kebijakan itu bisa sambil berjalan. Sekarang teknologi sudah ada, jadi tidak perlu lagi orang harus duduk di kantor kemudian membuat surat. Cukup dengan kita menggunakan teknologi informasi ini pun sudah bisa. Tinggal menginstruksikanlah gubernur. Apakah itu nanti akan ditetapkan melalui keputusan, ya, atau melalui pergub misalnya, itu teknis saja. Tetapi prakteknya adalah bagaimana Pak KDM ini, Kang Deddy Mulyadi ini mampu memberikan jalan keluar dari permasalahan-permasalahan itu dan menyelesaikannya. Bukan hanya memberikan jalan, tetapi menyelesaikan masalah itu. Coba lihat, semenjak dilantik menjadi gubernur, semua selesai masalahnya. HIBI selesai, Kali Gabus terselesaikan, masyarakat bahagia. Kemudian juga waktu di Sukabumi itu, yang waktu sampah di bawah jembatan selesai ngalir. Kemudian juga ada beberapa hal berkaitan dengan misalnya sampah, atau berkaitan dengan bangunan-bangunan di sepanjang trotoar di Kota Bandung itu kemudian semua selesai. Para pedagangnya dikasih uang selama 1 bulan, kemudian diliburkan dan nanti akan ditata kembali. Itu selesai masalahnya. Bukan hanya sekedar memberikan jalan, bukan sekedar teori, tetapi prakteknya yang beliau lakukan. Jadi kalau sekedar pencitraan itu kan tidak menyelesaikan. Kalau pencitraan itu kan tidak menyelesaikan masalah, tetapi yang Kang Deddy lakukan adalah menyelesaikan problematika dan masalah. Sehingga kemudian masalah itu selesai. Ini bukan pencitraan, beda tuh, harus dibedakan dengan pencitraan. Jadi kalau pencitraannya masalah itu hanya terlihat baik, terlihat bagus, tetapi tidak selesai. Tapi Kang Deddy Mulyadi itu menyelesaikan masalah sampai ke akar-akarnya. Adapun tentang bagaimana dia kemudian menayangkan di media sosial atau dia merekam menjadikan sebuah konten, ya itu hal yang wajar. Biar semua masyarakat tahu ini loh apa yang dilakukan oleh gubernurnya. Jadi kalau ada orang yang masih mengkritik konten, orang ini orang yang dengki, orang yang iri, orang yang tidak kebagian jatah, orang yang seperti ini. Dan kita cukup tersenyum saja sama orang yang berpendapat seperti ini. Kalau ada orang tokoh yang mengatakan begini, begitu, dan menyalahkan ataupun mengatakan sebagai pencitraan, tandain aja orang seperti ini. Pasti orang ini memiliki kepentingan di dalamnya. Kalau orang yang lahir dari ketulusan dan keikhlasan, hatinya bersih melihat apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, maka dia akan pasti, dia akan memuji beliau, bahkan mungkin akan mengikuti dan menyarankan orang lain untuk melakukan tindakan yang sama seperti Kang Deddy Mulyadi. Nah, inilah apa yang disampaikan oleh Pak Susno Duaji, bahwa beliau itu sangat respect,
sangat mengagumi, sangat menghormati apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, dan berharap bahwa para pejabat-pejabat baik di level gubernur provinsi maupun di bawahnya, maupun bahkan selevel Pak Presiden dan Menteri yang lainnya pun melakukan tindakan yang sama, lebih mengutamakan kepentingan masyarakat dan melakukan tindakan yang nyata, bukan ditunda-tunda. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.